Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembagian dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Oke, nah kemarin kita sudah bahas pembagian dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C ini menjadi 3 cara. Yang pertama menggunakan metode faktor. Di mana rumus untuk SX yang sama dengan apa ya? Masih ingat? X min H dikali X min H1 dikali S2 plus S1. Nah, metode yang kedua menggunakan yang namanya Horner-Kino. Dan metode konvensional menggunakan porogatif. Oke. Nah, kemarin yang kita bahas adalah di faktor maupun di Horner-Kino-nya. Kita tidak membahas di porokapitnya. Kenapa? Hasilnya pasti akan sama. Cuma agak panjang sedikit untuk si porokapit. Nah, kemarin saya sudah jelaskan pada saat kapan kita menggunakan faktor. Pada saat si AX kuadrat plus BX plus C-nya dia dapat difaktorkan. Namun, pada kenyataannya sering sekali kita menemukan si pembaginya ternyata dia tidak dapat difaktorkan. Contoh, misalkan kita punya contoh yang pertama. Tentukan AX dan SX. Dari yang pertama, misalkan kita punya X pangkat 3 plus 2X min 1 dibagi X kuadrat plus 2X plus 3. Oke. Nah, kalau dilihat dari contoh yang pertama, sebenarnya bisa nggak sih kita menggunakan metode pemfaktoran? Tentu bisa. Oke, kalau menggunakan X dikali X, kira-kira faktor yang tepat untuk X kuadrat plus 2X plus 3-nya kira-kira berapa? Nah, di sini ada 3. Di sini ada 1. Mungkin nggak kalau dikalikan jadinya plus 3? Mungkin. Tapi kalau dijumlahkan, hasilnya bukan 2. Kalau plus gimana? Mungkin. Tapi kalau dijumlahkan bukan 2X. Oleh karena itu, kalau kalian mau menggunakan metode pemfaktoran, maka mau nggak mau kalian harus menggunakan rumus apa? Rumus A, B, C. Oke, masih ingat nggak rumusnya? X1, 2 sama dengan min B plus minus akar D per 4A. Bakal lebih panjang. Oleh karena itu, kalau ada soal yang tidak bisa difaktorkan secara langsung seperti ini, bakal repot menggunakan metode pemfaktoran. Oleh karena itu, mau nggak mau kalian harus menggunakan Horner-Kino maupun si porogapit. Oke, jadi di pembahasan kali ini nanti kita bakal fokus di Horner-Kino maupun si porogapitnya ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu yang di atas. Oke. Nah, kemarin saya sudah jelaskan tentang operasi menggunakan Horner-Kino. Oke. Nah, untuk Horner-Kino sendiri sebenarnya dibilang simple ya. Simple. Caranya apa? Tinggal kalian buat bantuan
siku seperti ini, seperti biasa kita gunakan yang baris di atas diisi oleh koefisien dari si yang akan dibagi. Oke, dimulai dari 1 pangkat 3 ya. Pangkat 2 nya ada nggak? Pangkat 2 nya nggak ada, kita tulis 0. Oke, pangkat 1-nya ada nggak? Ada, yaitu 2. Terus pangkat 0-nya ada nggak? Ada, negatif 1. Oke, cek 1. Pangkat 2-nya nggak ada, pangkat 1-nya 2, pangkat 0-nya min 1. 1, 0, 2, min 1. Dari sini ya. Oke, nah cek pembaginya. Pembaginya di sini kan pangkat 2 nih. Oleh karena itu, karena pangkat 2 sudah dipastikan bintangnya ada 2. Nah, kolomnya gimana? Barisnya gimana? Barisnya tentu ada 2 juga. Nah, nanti kita akan masuk ke pangkat yang 3 ya. Kalau pangkat 3 bintangnya ada berapa? Oke, bintangnya ada 2. Di bawah juga harus ada 2. Tapi bentuknya seperti segi 3 atau matriks segi 3. Oke, nah di sini bintang yang satunya. Oke, nah coba kalian perhatikan pembaginya. Di sini pembaginya kan 3 nih. Ingat, pembagi harus disamakan dengan 0. Maka si 3 harus pindah ruas ke ruas yang sebelah kanan. Atau ruas yang lainnya. Karena plus 3. Oke, aturannya gimana? Aturannya, baris yang pertama di sini akan diisi oleh pangkat yang paling kecil. Tidak boleh sembarang dalam menuliskan angka yang ada di dalam baris pertama maupun baris kedua. Aturannya baris pertama harus diisi oleh pangkat paling kecil. Pangkat paling kecilnya berapa? Pangkat 0, yaitu si 3. 3 pindah ruas jadinya negatif 3. Oke. Nah, lanjut ke pangkat sebelahnya. Oke. Pangkat 1. Pangkat 1 di sini ada plus 2 nih. Pindah ruas jadinya berapa? Jadinya min 2. Oke. Lah di sini ditulis ya nggak usah. Karena patokannya hanya sampai di pangkat yang mendekati pangkat atau derajat yang paling tinggi. Oke. Yap. Jadi saya ulangi, min 3 dan min 2 dari mana? Dari pangkat yang paling rendah menuju ke pangkat yang paling tinggi. Oke. Bintangnya gimana? Bintang menyesuaikan pangkat yang atau pangkatnya pembagi. Oke, karena di sini pangkat 2, bintangnya ada 2. Oke, lanjut. Cara penyelesaiannya di sini plus ya. Oke, cara penyelesaiannya masih sama, yaitu 1, turun terlebih dahulu. 1. Nah, habis itu min 2 nih dikali 1, masukkan ke sini. Min 2 dikali 1 ketemu min 2. Oke, terus min 3 sini dikali sama min 1 tapi masukannya ke atas ini. Oke, min 3 dikali 1 ketemu min 3. Oke. Setelah itu turun 0 ditambah min 2. Min 2. Sama, lakukan hal yang sama. Min 2 dikali min 2, masukkan di sini nih. Oke. Min 2 dikali min 2 ketemulah 4 ya. Habis itu 3 kalikan dengan kalikan dengan 2 ini. Untuk mengisi yang di sebelah sini. Oke. Min 3 dikali 2. Oke. Sini langsung. Min 3 dikali min 2 ketemu 6. Oke. Ya. Seperti ini. Berarti 2 ditambah min 3 ketemu min 1. Min 1 ditambah 4 ketemulah 3. Oke. Min 1 ditambah 6 berarti ketemu 5. Oke. Yap. Kita sudah punya 1, min 2, 3, sama 5. Bagaimana cara menentukan HX-nya?
Oke, caranya simpel. Cara menentukan HX, pangkat 3 nih, dikurangi pangkat 2. Oke, 3 dikurangi 2 berapa? 1. Oke, dimulai dari 1. Berarti di sini ada X pangkat 1. Min 2-nya pangkat 0. Ini adalah sisa untuk SX-nya. Sama dengan 3X plus 5. Jadi kita mau HX maupun SX-nya. HX-nya X min 2, sedangkan SX-nya 3X plus 5. Seperti itulah cara menggunakan Horner-Kino. Oke, ini baru pangkat 2 ya. Nanti habis ini kita masuk ke pangkat ke-3. Silakan kalian pahami terlebih dahulu dan oke ya, silakan ditulis terlebih dahulu. Saya hapus ya. Untuk contoh pangkat 2-nya, oke, saya anggap ini sebagai contoh yang A. Oke. Saya hapus dulu. Kita masuk ke contoh yang B. Yang B, kita punya X pangkat 4 nih, min 2X kuadrat plus X dibagi X pangkat 3 min 1. Oke, misalkan ada contoh seperti ini. X pangkat 4 min 2X kuadrat plus X per X pangkat 3 min 1. Tentukan HX maupun SX-nya. Oke, jawab. Nah, kalau dilihat dari soalnya, lebih baik menggunakan metode Horner-Kino ataupun menggunakan porokapit ya. Karena apa? Pangkat 3 untuk si pembaginya. Oke. Di sini saya menggunakan Horner-Kino. Masih sama. Kita gunakan kurung siku seperti kurung siku. Bantuan garis siku seperti ini, dimulai dari baris yang paling atas. Berarti di sini ada 1. Terus berapa lagi? Pangkat 3-nya ada enggak? Pangkat 3-nya enggak ada. Kita tulis 0. Pangkat 2-nya berapa? Pangkat 2-nya min 2. Pangkat 1-nya berapa? Pangkat 1-nya 1. Terus pangkat 0-nya berapa? 0. Oke. 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Nah, pembaginya pangkat berapa? Pangkat 3. Oleh karenanya, kita gunakan bintangnya 3. Ya. Kenapa? Pembaginya pangkat 3. Oke, di bawahnya gimana? Di bawahnya 2. Sah. Kan harus 3 nih. Yang satu pindah ke sini. Oke, yang di bawahnya berapa? Bintang 1. Yang duanya gimana? Di sini dan di sini. Oke, menyerupai segitiga. Oke, di mana? Di matriks diagonal. Matriks segitiga atas maupun segitiga bawah ya. Oke. Nah, di sini atau baris yang paling pertama di sini diisi oleh siapa? Ya, diisi pangkat paling kecil. Pangkat paling kecilnya berapa? Pangkat 0, yaitu min 1. Min 1 pindah ruas, jadinya 1. Oke, pangkat. Nah, di sini diisi berapa? Pangkat 1. Pangkat 1-nya ada nggak? Nggak ada, diisilah 0. Terus, yang mendekati pangkat 3, pangkat 2. Pangkat 2-nya ada nggak? Nggak ada, ya diisi 0. Oke. Ya. Nah, habis itu turun 1. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 1, ketemu 1. Karena pengisiannya masih sama seperti tadi ya. 0, 0,
1, 1, 1. Oke, turun. 0, 0, 0, 1, 0, 1. Turun. Min 2. Turun. 2. Turun. 1. Tinggal kita tentukan Hx-nya. Oke, cara menentukan Hx seperti tadi. Pangkat 4 dikurangi pangkat 3. Ketemu pangkat berapa? Pangkat 1. Oke, dimulai di sini ya. Tadi 1 di sini pangkat 1. 0 pangkat berapa? Pangkat 0. Nggak usah ditulis. Nah, ini adalah Sx-nya. Sx-nya sama dengan, lah, kalau untuk Sx, nulisnya di belakang. Dimulai dari pangkat 0. Berarti di sini ada pangkat 0 nih, 1. Ditambah, karena posisinya positif ya, 2. Kasih X. Min 2-nya, min 2X kuadrat. Ketemulah min 2X kuadrat plus 2X plus 1. Oke. Ini jawaban untuk contoh yang nomor 1B. Oke. Untuk yang nomor 1C-nya, silahkan kalian coba. Misalkan saya punya 2x pangkat 5 plus 3x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3 plus 2x plus 3. Jangan plus semua. Min 3. Oke, silakan kalian kerjakan contoh yang nomor 1B. Oke. Untuk pengerjaan nomor 1B, saya jadikan sebagai tugas tambahan. Oke, jadi jangan lupa untuk mengerjakan soal yang nomor untuk contoh yang nomor 1C ini. Oke. Ya. Silakan kalian pahami lagi untuk pangkat yang pembaginya pangkat 3. Oke. Saya hapus ya. Saya hapus. Ingat, yang C silakan dicoba. Yang nomor 2. Yang nomor 2, tentukan nilai dari H2 jika diketahui x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus x min 1 dibagi 2x kuadrat plus x plus 3. Oke, jawab. Nah, untuk contoh yang nomor 2 ini, ternyata pangkat tertingginya ada embel-embel koefisien yang lebih dari 1. Nah, bagaimana cara mengerjakan untuk contoh yang seperti ini? Nah, untuk contoh yang seperti ini sebenarnya sama halnya dengan contoh yang pertama. Cuma apa? Nanti ada penambahan jika kalian menggunakan metode Horner-Kino. Pertambahannya di mana? Ada tambahan di Hx-nya. Sedangkan untuk siapa? Untuk Sx-nya dia tidak ada tambahan sama sekali. Nah, kalau ada soal seperti ini, paling aman menggunakan metode Porogapit. Ya.
Oke. Nah, di sini ada contoh di mana tentukan nilai dari H2. Oke. Di sini saya akan mencoba menggunakan metode Horner-Kino ya. Nah, tetapi jika kalau kalian menggunakan metode Horner-Kino, syaratnya adalah koef dari pangkat tertinggi harus 1. Ya. Kalau kalian menggunakan Horner-Kino, koefisien dari pangkat tertinggi harus 1. Kalau di sini ada 2x kuadrat plus x plus 3, maka mau nggak mau si 2 ini kita jadikan 1. Caranya apa? Dibagi dengan 2 semua. Ketemu x kuadrat, 2x kuadrat dibagi 2, ketemu x kuadrat. Plus siapa? Setengah x plus 3/2. Jadi inilah yang akan kita gunakan sebagai pembaginya. Kalau kalian menggunakan metodenya Horner-Kino. Tadi yang saya ngomong, kalau kalian menggunakan fotokopi tidak ada syarat apapun. Langsung saja masuk. Cuma ya tadi kalian harus jeli dalam menentukan angkanya. Oke. Yap. Jadi yang akan kita gunakan nanti adalah x kuadrat plus setengah x plus 3/2. Oke. Saya hapus ya. Ingat, syarat dari Horner-Kino, koefisien dari pangkat tertinggi harus 1. Wajib hukumnya. Oke. Nah, di sini berarti pembaginya kan tadi sudah dalam bentuk x kuadrat plus setengah x plus 3/2 ya. Dari mana? Dari tadi. Yang syarat koefisien wajib 1. Oleh karena itu, kita sama dengankan dengan 0. Maka ketemulah, kalau pindah ruas semua, ketemu min 3/2 dan ketemu siapa? Berarti ini adalah H1 atau pembagi yang pertama. Terus yang kedua min setengah untuk pembagi keduanya. Oke, caranya gimana? Sama. Tinggal kita tulis, dimulai dari 1 min 2, 1 sama min 1. Cek. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Karena pembaginya pangkat 2, berarti bintangnya 2. Oke. H1-nya berapa? Min 3/2. H2-nya berapa? Min setengah. Oke. Turun. 1 setengah dikali 1 min setengah. Plus ya. Min 3/2 dikali 1 min 3/2. Oke. Min 2 ditambah min setengah. Simpel ya. Samakan penyebut. 2 dikali 2, 4. Berarti di sini ada min 4 dikurangi 1. Berarti min 5/2. Oke. Ya. Saya ulangi lagi. Min 2 ditambah setengah. Berarti samakan penyebut. Kalikan 2. Min 2 dikali 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Kasih tanda negatif. Oke. Yap. Terus min setengah dikali min 5/2. Berapa? Minnya hilang. Ketemu 5/4. 5/4 ya. Oke. 3/2, min 3/2 dikali min 5/2. Minnya hilang. 3 dikali 5, 15. Di bawahnya 4. Berarti di sini ada 15/4. Oke. Yap, caranya sama seperti tadi. Samakan semua ke dalam bentuk 4. Berarti di sini ada 1 dikali 4, 4. 3, dia butuh 2 ya. 3 dikali 2, 6. Berarti tadi berapa? 4 dikurangi 6. Min 2. Min 2 ditambah 5. 3/2.
4. Oke, kalau kalian bingung gunakan ret-retan ya. Oke, tadi saya patokannya adalah 4. Berarti harus samakan jadi 4. Berarti 4/4 berarti 4. Dia 3/2. Dia sudah punya 2. Tinggal dikalikan 2. Berarti min 3 dikali 2. Min 6. 4 dikurangi 6 ditambah 5. Ketemulah 3. Nah, oke, terus yang satunya. Min 1 ditambah 15/4. Berarti min 1 ditambah samakan penyebut. Min 4 ditambah 15/4. Ketemulah 11/4. Maka ketemu H X-nya sama dengan 3 dikurangi 2, berarti pangkat 1. Ini X min 5/2. Sudah selesai belum? Belum. Karena apa? Syaratnya, berarti ini SX ya. Syaratnya, si HX ini harus dikalikan seper berapa? Seper dari A2. Ketemu sama dengan setengah X dikurangi setengah X dikurangi 5/4 untuk HX-nya. Sedangkan untuk SX-nya sama dengan berarti 3/4. 3/4. X ditambah 11/4. Oke. Seperti itu. Saya terus di sini aja wis. Jadi biar nggak pating nyumpel ya. Berarti S X sama dengan 3/4 X ditambah 11/4. Ketemulah seperti ini. Ya. Berarti kalau kalian menggunakan metode Kinol, berarti tadi min HX-nya harus dikalikan dengan setengah. Tapi syarat yang keduanya tadi, syarat yang utama, koefisiennya harus 1. Seperti itu. Oke. Ya. Kalau dibilang gampang. Kalau dibilang susah, gampang. Jadi tinggal kalian praktekkan contoh-contoh soalnya saja dan dicoba lagi. Jika kalian masih kesulitan dalam menentukan HX maupun SX untuk metode Horner Kinol, silahkan kalian bisa komentar di kolom komentar ataupun silahkan kalian WhatsApp ke nomor yang sudah saya sertakan. Oke, yap. Untuk pertemuan kali ini atau di video kali ini saya akhiri cukup dulu. Semangat belajar secara daring. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu agar kita bisa belajar secara tatap muka kembali. Oke, saya akhiri. Sorry, belum selesai. Kan yang ditanyakan adalah H2. Oke, ya. Saya baru ingat H2. Berarti tinggal kita masukkan setengah dikali 2 dikurangi 5/4. Setengah dikali 2 seret hilang, tinggal 1 dikurangi 5/4, 1 dikali 4 dikurangi 5 min 1/4. Selesai. Oke, ya, saya akhiri cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.